Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi mohon maaf karena beberapa hari saya tidak upload video. Jadi saya sekarang sedang di luar, baru pulang dari kampus. Kemudian ini duduk sebentar di salah satu taman gitu ya. Jadi ada tempat duduk yang bisa dipakai, sama ada beberapa meja gitu. Nah, sekarang dingin banget ini. Saya posisi sedang pakai baju rangkep 4 4 rangkep ya, tapi masih dingin banget. Jadi kalau teman-teman lihat di belakang itu ada pohon yang sudah hampir gundul ya, daun-daunnya udah pada habis gugur karena sudah mau masuk winter ya, sudah November awal gitu. Semoga nanti waktu winter nggak yang dingin-dingin banget harapannya. Kalaupun misalkan dingin-dingin banget, kayaknya saya prefer untuk stay at home aja supaya nggak kedinginan gitu, karena sekarang belum winter aja udah kayak dingin banget. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membagikan beberapa alasan saya kenapa saya memilih Anglia Ruskin University sebagai kampus tujuan saya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan ya, kalau di Chevening itu kita diberikan kebebasan untuk memilih university, yang mana di situ tuh memang istilahnya tuh salah satu kelebihan kalau saya boleh bilang, karena kalau di beasiswa pemerintah itu kan kita nggak bisa milih banyak gitu ya, kita hanya bisa milih terbatas lah, intinya seperti itu. Tapi kalau di university, kalau di Chevening itu teman-teman bisa pilih bebas gitu, selama universitinya itu ada di UK, kemudian jurusan teman-teman itu terakreditasi atau di approve oleh kayak badan kayak pusat untuk memberikan asuransi pendidikan gitulah, kayak quality assessment education gitu. Selama itu memenuhi persyaratan sebagai pendidikan yang bisa ditawarkan oleh international student, Chevening bisa membayari itu, maksudnya kayak membiayai kuliahmu kayak gitu ya. Jadi kembali lagi kenapa saya memilih Anglia Ruskin University. Yang pertama adalah mungkin pernah saya mention juga dalam Instagram story saya, sebagai seorang bidan gitu ya teman-teman ya, saya memang waktu setelah lulus itu pengen belajar sesuatu itu yang linear subject dengan jurusan saya. Harapannya inginnya S1, S2, S3 kebidanan gitu. Dalam hal ini bukan berarti saya itu terlalu kaku atau terlalu kolot begitu ya. Saya memang orangnya itu mungkin cenderung kepengen yang spesialisasinya saya di sini gitu. Apalagi saya sebagai seorang bidan, maka saya harus menguasai betul gitu bagaimana sih sebenarnya midwifery itu gitu. Dan juga sebenarnya juga ketika saya melihat beberapa orang gitu ya, orang-orang yang besar dengan ilmuwan dengan keilmuannya itu, mereka orang-orang yang cenderung spesifik di salah satu bidang, bukan di banyak bidang gitu ya. Jadi mungkin yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana saya bisa berkontribusi untuk profesi saya, untuk keilmuan saya midwifery, dengan belajar di linear subject kebidanan gitu. Jadi semoga nanti untuk PhD-nya gitu ya, amin gitu, saya akan ambil PhD in midwifery juga. Tapi teman-teman sebenarnya barangkali ya, kalau misalnya memang ada rezeki gitu, saya juga ingin ambil second degree saya gitu, entah di public health, entah itu nanti di health management gitu ya. Saya interest juga di situ gitu. Jadi nggak tahu lah gitu, nanti setelah itu jika memang ada rezeki, ada waktu gitu, saya ingin apply S2 lagi setelah S3 mungkin ya, atau nggak tahu lah ya nanti gimana. Jadi balik lagi kenapa Anglia Ruskin University. Kalau teman-teman cek di find course di Chevening website, teman-teman itu akan menemukan sebuah fitur untuk mencari university berdasarkan keyword. Jadi teman-teman tinggal masukkan keywordnya apa, misalkan midwifery, di situ akan muncul kampus-kampus mana saja yang bisa menawarkan program studi midwifery. Nah, pada saat itu memang ada beberapa ya, seperti Nottingham, kemudian Bradford, kemudian Anglia Ruskin University, lalu ada
ada banyak gitu juga ya, tapi sebenarnya banyak teman-teman untuk midwifery program master, tapi tidak semua itu untuk offer untuk international student. Nah, untuk yang keluar di websitenya Chevening itu sudah difilter sama mereka, berarti teman-teman bisa daftar di situ gitu. Nah, tapi kelebihan dari kampus yang saya sekarang ini adalah terdapat clinical placement. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa untuk mendapatkan clinical experience di UK itu tidak mudah karena banyak banget persyaratannya dan banyak juga pembatasan dari NHS atau National Health System yang diterapkan di UK gitu. Kita sebagai seorang international student itu tidak bisa serta-merta masuk ke klinis karena kita tidak punya license di sini gitu ya. Kita tidak terdaftar di konsilnya mereka, kemudian juga ada serangkaian mungkin tes kesehatan yang harus teman-teman ikuti dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya kemarin salah satu modul leader saya menawarkan untuk saya bisa visit ke salah satu maternity unit di area Chelmsford sini di Essex. Jadi mungkin maternity unit di Bromfield Hospital, dan itu kayak bener-bener menjadi apa yang saya pengen gitu teman-teman. Jadi ya saya berharap, saya berdoa supaya itu bisa terlaksana pada bulan ini, karena kemarin di emailnya itu beliau mention bahwa akan dijadwalkan dalam 2 minggu ke depan gitu ya. Kemudian selain itu juga di optional modul saya untuk trimester depan gitu ya, semester depan, tahun depan, saya itu juga mengambil salah satu modul yang itu isinya clinical placement. Jadi jamnya jauh lebih panjang, kurang lebih 100 hours, dan itu saya bisa berdiskusi dulu sama course leadernya, saya mau penempatan di mana begitu ya. Jadi itu yang menurut saya salah satu yang nggak bisa saya dapatkan dari university lain gitu. Termasuk juga mungkin yang Nottingham, kemudian Bradford dan lain sebagainya, mostly mereka hanya menawarkan classical class, kayak kamu ya udah kamu kuliah di kelas gitu, kemudian belajar mandiri, self study di library, belajar sendiri, ekspor dengan banyak reading list gitu ya. Tapi yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana saya itu mengobservasi secara langsung gitu. Bagaimana sih sebenarnya maternity service di sini, bagaimana sih sebenarnya bidan itu memberikan pelayanan untuk ibu dan anak dan keluarga gitu secara langsung di setting UK health facilities gitu ya. Jadi saya sangat excited dan saya sangat bersyukur gitu ya, pada saat saya mendapatkan email itu saya beneran nangis gitu ya, saya menitikkan air mata, seperti benar-benar Allah menjawab apa yang yang saya inginkan, yang saya minta gitu. Ini aja sudah ngomong seperti ini sudah berkaca-kaca ya. Tapi memang bener gitu, kita kalau pingin punya cita-cita gitu ya, pengen punya sebuah mimpi, itu selalu libatkan Allah gitu. Karena ya kita ini nggak punya apa-apa gitu, kita nggak punya kuasa apa-apa terhadap hidup kita, tapi ketika Allah itu memberikan kun fayakunnya gitu ya, Allah itu menolong kita gitu, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi selama kita itu mau berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mau mengusahakan yang terbaik, kita mau meluruskan lagi niat kita, insya Allah akan selalu ada jalan untuk ke sana gitu ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin sekilas kenapa saya memilih Anglia Ruskin University, dan so far sampai saat ini saya tidak merasa bahwa saya salah memilih kampus gitu. Dan ini pun termasuk salah satu cara Allah gitu menempatkan saya di university ini untuk belajar di sini dengan banyak sekali insight baru, banyak sekali pengetahuan, banyak sekali perspektif baru yang saya dapatkan selama saya di UK, yang mungkin tidak akan saya dapatkan ketika saya belajar di Indonesia. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Semoga sedikit dari saya ini bisa menambah insight teman-teman buat yang mau studi lanjut, termasuk juga mungkin ke luar negeri. Kalau boleh saya bilang, kalau selama ada kesempatan untuk keluar negeri, ada beasiswa untuk membiayai kamu ke sana, ambil gitu. Ambil, coba, karena ya layak diperjuangkan lah gitu. Apa yang akan kamu dapatkan itu akan insya Allah
melebihi gitu apa yang kamu ekspektasikan. Mungkin seperti itu teman-teman ya, karena sudah lebih dari 10 menit maka akan saya akhiri video ini. Terima kasih banyak untuk sudah menyimak. Dadah, assalamualaikum.